Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita membahas akuntansi piutang. Piutang itu sendiri muncul atau terjadi ketika perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur itu melakukan penjualan secara kredit. Tentu ketika melakukan penjualan secara kredit, ada termin atau ada waktu kapan pelanggan itu harus melunasi piutangnya. Karena ada jeda waktu, maka ada beberapa kemungkinan piutang itu atau pelanggan tidak mampu untuk membayar piutang tersebut. Maka hal itu juga harus diestimasi oleh perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, bahwa kemungkinan akan ada piutang yang tidak tertagih. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa jenis piutang yang terkait dengan piutang dagang, yaitu ada piutang usaha, ada wesel tagih maupun piutang lainnya. Piutang usaha adalah piutang yang disebabkan oleh penjualan kredit yang tanpa menerbitkan surat apapun, kecuali nota-nota dan faktur penjualan. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih ini muncul ketika penjualan secara kredit itu dilakukan dengan surat formal. Artinya piutang atau wesel tagih itu harus dibayar tepat pada waktu jatuh tempo. Begitu juga ketika ada kegagalan untuk membayar wesel tagih, maka pelanggan itu akan dimasukkan pada piutang tak tertagih. Atau di sini ada lagi piutang lain-lain. Contohnya adalah piutang dividen, piutang bunga, dan seterusnya. Atau yang selain dari piutang usaha maupun piutang wesel. Penyajian piutang di dalam neraca, teman-teman, itu masuk dalam kategori aktiva lancar. Di sini sudah saya tandai dengan warna pink, ada piutang lancar atau piutang dagang sebesar 91.080. Di sini ada akun juga penyisian piutang atau piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih itu perlu diestimasi atau diperkirakan. Ada dua jenis atau cara yang bisa dilakukan untuk mengestimasi piutang, yaitu berdasarkan penjualan ataukah berdasarkan analisis piutang. Ketika kita melakukan estimasi berdasarkan penjualan, maka kita butuh data penjualan yang ada dalam laporan laba rugi. Ketika kita melakukan estimasi piutang tidak tertagih berdasarkan analisis piutang, maka kita memerlukan data dari daftar umur piutang.
rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Oke, kita akan mengestimasi piutang tidak tertagih dari laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi di situ kan tercantum penjualan bersih. Misalnya kita estimasi piutang tidak tertagih adalah 0,565% dari penjualan bersih, yaitu 708.255. Dikali 0,565% ada 4.000. Jadi estimasi piutang pada tanggal 31 Desember 2019 yang tidak dapat ditagih itu adalah 4.000. Kita juga bisa mengestimasi piutang tidak tertagih dari daftar umur piutang. Setiap perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, ketika menyusun laporan keuangan, khusus untuk akun piutang, diwajibkan untuk membuat daftar umur piutang, yaitu suatu daftar yang akan mencatat piutang yang tidak menunggak maupun piutang yang menunggak. Dalam hal ini, piutang yang menunggak itu dilakukan dengan 30 hari. Jadi setiap meloncat 30 hari, maka piutang itu akan menunggak 60 hari. 30 hari ini adalah dari piutang tidak menunggak. Misalnya piutang itu jatuh temponya tanggal 30. Jika tidak dibayar pada tanggal 1 periode berikutnya, maka piutang itu sudah masuk dalam piutang menunggak 30 hari. Sehingga ada beberapa hari periode menunggak, yaitu 30 hari, 60 hari, 90 hari, 120 hari, dan kita singkat menjadi lebih dari setahun. Seperti yang ada dalam neraca, piutang itu secara total adalah 91.080. Yang tidak menunggak itu 79.880. Ini jika dipresentasikan, maka piutang yang tidak menunggak itu cukup tinggi. Artinya perusahaan ini masih bisa, atau perputaran piutangnya yang tidak menunggak itu tidak ada masalah. Terus piutang yang menunggak 30 hari itu jumlahnya 6.200. Yang menunggak 60 hari jumlahnya 1.500. Yang menunggak 90 hari jumlahnya 2.000. Yang menunggak 120 hari jumlahnya 500, yang menunggak lebih dari 1 tahun itu pelanggan I, yaitu jumlahnya 1.000. Khusus untuk pelanggan I, itu nantinya akan dimasukkan pada piutang yang dihapuskan.
Sehingga jumlah estimasi piutang yang tidak menunggak itu jumlahnya adalah 4.000. Jadi hampir sama. Ketika berdasarkan penjualan 4.000, ketika berdasarkan daftar umur piutang juga 4.000. Apakah ini harus sama? Tidak. Tergantung dari hasil penjualan maupun hasil daftar umur piutang. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada dua metode untuk penghapusan piutang tak tertagih. Yang pertama itu metode langsung. Yang kedua adalah metode pencadangan atau penyisian. Ketika metode penghapusan langsung yang digunakan, maka untuk piutang I yang menunggak lebih dari 1 tahun, maka langsung dibebankan menjadi piutang yang tidak tertagih. Jurnal awalnya adalah beban piutang tidak tertagih 1.000, piutang usaha 1.000. Jadi ini tidak ada penyisihan. Jadi langsung merupakan beban usaha atau merupakan biaya, sehingga nantinya akan mengurangi laba. Kadang-kadang ada piutang yang sudah dihapus, tetapi ketika dilakukan upaya penagihan, pelanggan A itu membayar. Misalnya upaya penagihannya adalah tanggal 21 November 2020. Ketika pelanggan I itu membayar, maka tidak langsung dicatat kas pada piutang, tetapi harus dikembalikan lagi. Membalik jurnal yang awal tadi. Jurnal awal tadi kan beban piutang tak tertagih pada piutang. Itu dibalik. Membaliknya ya piutang usaha pada debit, beban piutang tak tertagih di kredit. Baru tahap selanjutnya mengakui pembayaran kas tersebut, yaitu kas pada piutang usaha. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, tadi adalah metode langsung ya. Sekarang metode pencadangan, penghapusan untuk piutang tidak tertagih. Kalau pada metode langsung tadi jurnalnya adalah beban piutang tidak tertagih debit hanya untuk pelanggan E. Tetapi ketika pencadangan, metode pencadangan, beban piutang tidak tertagih ini diestimasi dari seluruh jumlah piutang yang ada dalam neraca. Seperti yang sudah kita estimasi tadi, ketemu 4.000. Jadi beban piutang tak tertagih itu 4.000. Yang dikredit adalah penyisihan piutang tak tertagih, kreditnya 4.000. Karena metode ini, metode pencadangan itu akan mempengaruhi total aktiva maupun total kewajiban dan ekuitas. Di dalam neraca nantinya akan berubah ya. Dari total aktiva setelah dikurangi 4.000 akibat penyisihan ini itu menjadi turun 257.183.
Begitu juga di kewajiban turun juga sebesar 4.000 karena ada beban piutang. Seperti yang kita ketahui, beban piutang itu akan mengurangi laba sehingga karena biaya itu akan mengurangi ekuitas dengan jumlah yang sama yaitu 257.183. Ini seperti yang kita tampilkan dalam neraca. Ketika pada tanggal 1 bulan Januari 2020, maka estimasi itu sudah harus dimasukkan pada laporan pada neraca. Mengurangi piutang dan piutang dagang. Sehingga 87.080 itu merupakan piutang bersih. Atau juga bisa disebut piutang yang dapat direalisasi. Karena debit turun 4.000, maka kredit juga harus turun 4.000. Dari mana? Dari beban tadi, karena beban itu merupakan kelompok dari rugi sebuah perusahaan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Kadang-kadang piutang yang sudah dihapuskan, contoh ya untuk metode pencadangan. Piutang dari pelanggan A itu sudah kita hapuskan. Bukan hanya disisihkan, tapi sudah kita hapuskan. Kalau penyisihan tadi kan jurnalnya beban, piutang tak tertagih, kreditnya penyisihan. Karena sudah dihapus, maka penyisihannya di debit, penyisihan piutang tak tertagih 1.000, khusus untuk pelanggan I yang mempunyai piutang sebesar 1.000. Jadi piutang pelanggan I setelah dihapus itu terletak di sebelah kredit. Ketika dilakukan upaya penagihan tanggal 30 November misalnya, maka jurnal yang di atas itu harus dibalik. Sama seperti yang metode langsung tadi juga harus dibalik. Menjadi piutang pelanggan 1 debit, penyisihan kredit. Nah, untuk mengakui pembayaran, maka di jurnal kas karena menerima kas 1.000 di debit. Terus pelanggan, piutang pelanggan karena sudah melunasi di kredit 1.000 rupiah. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Karena piutang itu merupakan aktiva lancar yang cukup likuid, maka perlu dilakukan pengendalian intern. Definisi dari pengendalian intern itu adalah untuk menjaga aset yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti tadi, ada beberapa piutang yang menunggak. Sesuai dengan pengendalian intern, maka harus tetap dilakukan upaya-upaya penagihan untuk piutang yang menunggak. Dengan adanya pengendalian intern atas piutang, maka piutang yang dijadikan di neraca dengan nilai bersih tadi yaitu 87.080 rupiah itu harus dicatat berdasarkan
data-data yang relevan dan valid. Jangan sampai ada data yang fiktif itu dicatat sebagai piutang yang nantinya akan juga mengakibatkan piutang fiktif. Yang kedua, perusahaan itu harus mempunyai keyakinan bahwa piutang itu bisa ditagih. Yang ketiga, semua yang terkait dengan perputaran atau siklus piutang itu harus bertanggung jawab untuk mentaati segala aturan yang terkait dengan piutang. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Seperti yang telah kita bahas tadi bahwa penjualan kredit, perusahaan yang melakukan penjualan bisa menerima wesel dari pembeli barang kita yang disebut dengan wesel tagih. Cara mencatat wesel tagih itu hampir sama dengan cara mencatat piutang. Perbedaannya adalah wesel tagih itu ada bunganya. Kalau piutang tidak ada bunganya. Maka tentu ada tambahan jurnalnya untuk mencatat transaksi wesel tagih. Misalnya perusahaan menerima wesel tagih 30 hari dengan bunga 12%, bertanggal 21 November. Maka perusahaan yang menjual barang itu harus melakukan jurnal pada tanggal 21 November itu sebagai berikut. Wesel tagih pelanggan A 6 juta, piutang usaha pelanggan A dikredit 6 juta. Jadi seolah-olah piutang itu sudah lunas karena sudah dibayar dengan wesel tagih. Ketika jatuh tempo, maka pelanggan kita yang menerbitkan wesel itu harus membayar. Ketika membayar itu harus sekaligus membayar bunganya yang 12% tadi. Maka perusahaan yang menjual barang itu akan membuat jurnal kas di debit 6.060.000. Wesel tagih yang awalnya tadi di debit sekarang dikredit karena sudah dibayar dengan kas. Wesel tagih jumlahnya adalah 6 juta. Terus juga harus dikredit pendapatan bunga 60.000. Pendapatan memang harus dikredit karena bertambah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.